Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot ya. Kita baca tarot general. Seperti biasanya kita serahkan segala sesuatunya kepada semesta termasuk bacaan kali ini. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan kepada kamu semuanya dan ini bukan pembacaan perorangan, pembacaan untuk banyak orang rame-rame massal energinya. Silakan kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip ya, supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini sehingga kalian bisa mendapatkan mengambil sisi-sisi positifnya dari bacaan, ya. Oke, kita lihat energi yang nonton ini siapa aja. Kita tanyakan semesta, semoga ditunjukkan yang baik-baik hari ini ya. Pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon diberikan petunjuk supaya ada solusi. Mungkin kamu punya masalah, lagi cari solusinya, lagi ingin tahu tentang seseorang, kamu fokuskan ya. Dengan permasalahan kamu, dengan kamu fokuskan kepada seseorang yang kamu pikirkan. Saya lihat energi kamu terlebih dahulu. Energi semua yang nonton. Bisa semuanya cocok, sebagian cocok, nggak cocok semuanya juga bisa. Ini general, general tidak bisa dijadikan acuan. Ya, kartu tarot itu nggak bisa dijadikan acuan. Dan nggak bisa menjawab pertanyaan itu apa aja bisa terjawab. Belum tentu. Kita lihat. Oke, kamu orangnya ceria. Ceria. Kamu ceria orangnya, teman-teman. Orang yang ceria, penuh inspirasi, bisa menginspirasi orang lain. Ada energi hot ya, lebih aktif di siang hari. Beberapa, ya nggak semuanya. Apa yang saya sampaikan, itu mungkin nggak semuanya cocok untuk kamu. Kamu pilih aja ya. Karena pastinya dalam satu kartu, karena general, bisa macam-macam. Ya. Oke, kamu lagi nggak punya uang. Kalaupun punya uang, kayaknya lagi ingin mengusahakan sesuatu yang berkaitan mungkin dengan bisnis, dengan pekerjaan. Ada satu ide-ide yang ingin kamu wujudkan. Emang kamu orangnya punya banyak ide ya. Untuk kemajuan kamu, ada yang ingin diwujudkan ini. Tapi masih baru mau mulai atau baru saja mulai. Oke, tapi kamu sedang bingung. Sedang bingung. Kenapa bingung? Juggling ini, lagi ragu-ragu. Lagi bingung akan sesuatu. Saya lihat lagi ya. Oke, ada permasalahan tentang aturan-aturan, tentang hubungan yang terikat dengan hukum, mungkin pernikahan, hubungan bisnis dengan kontrak, atau hubungan pekerjaan, mungkin di dalam satu perusahaan ada struktural atasan dan bawahan dan manajemennya ya. Aku nggak tahu yang muncul di sini seperti itu. Kita lihat lagi. Oh nggak keluar-keluar. Oke, ini. Oke, kamu memang ini kayaknya kayak ingin mewujudkan sesuatu yang memang sudah tujuan kamu ini sudah lama. Kamu ngejarnya atau kamu ingin mewujudkan ini tuh sudah kayaknya sudah berbagai macam situasi kamu lewatin gitu. Tapi kamu tetap bingung aja. Kita lihat ya. Kok sulit. Oke. Di sini juga ada tentang memulai sesuatu yang sifatnya itu ingin menanamkan satu hal yang baik, nggak mau gegabah dalam bersikap, maka di sini bingung. Apa sih itu Bunda? Kayaknya ya ada beberapa di sini yang eee, roda kehidupan yang naik turun, terkait ada juga di sini yang terkait sama rumah tangga, ada juga di sini yang terkait sama trauma di masa lalu takut terulang lagi juga ada. Atau ada sesuatu yang terjadi, ini sifatnya terulang lagi atau berulang, sehingga di sini kamu ada ide untuk supaya nggak terulang lagi, ada. Contoh aja ya, contoh untuk memudahkan pengertian. Kamu masuk dalam satu hubungan, mungkin dalam hubungan itu mungkin ada pengkhianatan,
dan itu pernah dilakukan dan saat ini rupanya arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana lagi. Sehingga wah ini harus diiniin, harus dicari, harus diselesaikan. Intinya nggak boleh berlarut-larut ya. Dan di sini ada King of Swords, kamu itu mikirin banget tentang tujuan kamu, mikirin banget karena kamu di sini mau melangkah. Ada sesuatu yang kamu tuju, ya. Tapi masih bingung, kenapa sih bingung? Padahal kamu orangnya ini loh, banyak inspirasi, oke, terkait dengan perasaan juga. Ini kamu mau melangkah tapi masih juga mempertimbangkan tentang perasaan orang lain. Mungkin orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu cintai ada. Karena di sini kayaknya ya, kamu bingung sama tujuan atau maunya dia. Karena dulunya kayaknya kamu punya memori atau punya satu, kisah kamu sama dia. Mungkin dia punya kisah, di masa lalunya, bisa sama kamu, bisa bukan ya. Itu yang kayaknya terulang lagi gitu loh. Makanya di sini kamu, "Ah, ini aku harus harus ambil sikap di sini." Ambil sikap. Kalau terkait dengan bisnis ya, terkait dengan bisnis, ada di sini tapi kecil energinya. Ingin memulai bisnis dengan seseorang tapi juga ragu gitu. Padahal di sini ada harapan, ada keinginan lah untuk apa ya, memajukan mungkin memajukan, secara finansial ya, perekonomian. Oke oke, entar, ini masih tentang kamu loh, banyak sekali. Kamu di sini yang nonton, banyak ya yang nonton ya? Kayaknya banyak ini, karena energinya kok banyak, nggak mengerucut. Ada di sini semut semut semut, ada di sini yang masih berharap kepada seseorang, tapi di sini ada yang namanya, mmm, apa ya, kayak ada rasa penasaran ada, rasa sakit hati ada. Ini orang ini kayak nggak ada kabarnya, ya. Kenapa ya dia itu kok nggak membuat pergerakan, nggak memberikan kejelasan, apakah dia masih ngambek, apakah dia ada sakit hati sama aku, apakah masih marah. Di sini saya lihat kamu adalah orang-orang yang cerdas dan kamu itu bukan orang yang gampang pesimis sebenarnya, ya. Dan kamu itu tipikal orang kalau kalau orang lain membatasi, ya sudah kamu modelnya gitu, kamu biarkan dulu. Tapi ini ada sebagian ya yang hubungan dibiarkan begitu saja, tapi kemudian di sini ada kalanya kamu sebagian yang nonton sudah mulai nggak betah, "Saya harus ambil langkah ini." Ya. Di sini ada batasan ya, batasan, ada defense. Artinya kamu juga nggak mau di sini. Saat ini nggak mau secara harga diri ini kayak terluka saya lihat. Dengan, kapasitas kamu berpikir, kualitas kamu berpikir, ini kayaknya sudah nggak layak. Ada orang yang meninggalkan kamu dan terikat sama hal yang lain, saya lihat. Maka dari itu mungkin di sini kamu cukup bingung ya. Satu sisi, seseorang ini kamu masih punya rasa sayang atau las asih, kalau bisnis kan mungkin ya ada sayang, sayang sesama manusia lah ya, nggak benci sebenarnya. Cukup banyak terkuras energi kamu, di sini kamu juga nggak mau yang namanya harga diri kamu direndahkan, semua orang ya. Kemudian di sini juga nggak mau adanya, kayak menanamkan karma yang buruk gitu loh. Sebenarnya kamu sama orang itu yang kamu pikirkan, seperti cerita itu tadi yang saya sebutkan dari awal, sebenarnya nggak pingin juga membuat dia itu, apa ya, membuat dia itu kayak sengsara, nyukurin, sebenarnya enggak, gitu loh, sebenarnya enggak. Tapi di sini ada harga diri kamu yang tersentil sehingga kamu di sini mau mengambil sikap, gitu loh. Dari apa semua yang saya sampaikan dari tadi, memang membingungkan. Saya cuman baca energi-energi yang campur aduk di sini, saya sampaikan kamu yang pilih. Kamu tonton, kamu pilih. Mana bagian-bagian yang kamu rasakan, setiap manusia punya intuisi, ya. Kamu rasakan, adakah di antara ini, kartu ini, beberapa mungkin atau semuanya, itu yang kamu terasa memang ada energi kamu, permasalahan kamu, oke. Jadi seperti itu, saya taruh sini ya.
bottom-nya ya. Saya mau lihat sih, seseorang yang kamu pikirkan ini loh. Kamu sampai tak tanya ya, ini tujuannya apa sih dia itu? Kok membingungkan sekali? Ya. Kalau soal sayang, aku sebenarnya masih sayang Bunda, ya. Aku juga nggak mau. Ini kalau nggak jelas jadinya karma nanti. Jadinya kayak kalau aku nggak bertindak, karmanya nanti aku juga kena loh. Kalau aku nggak bertindak. Jadi aku ingin bertindak dan aku kepikiran banget ini. Oke, tak lihat siapa orangnya. Aku lihat dulu. Siapa orang yang kamu pikirkan? Masih dengan deck yang sama, ya. Siapa sih dia? Seseorang yang kamu pikirkan. Semesta tolong tunjukkan. Satu kartu aja. Satu ya. Tuh orangnya kok ngamuk. Jadi di sini teman-teman ada ya tadi saya bilang. Kamu itu masih mikir apakah orang itu masih ngamuk sama kamu? Ada yang seperti itu ya. Tadi saya sampaikan ya. Seingat saya. Iya, orangnya masih ada di sini yang ngamuk, masih ngamuk. Ya, masih ngamuk orangnya. Mungkin beberapa ya seseorang yang kamu pikirkan itu sebenarnya bukan tipikal yang pemarah, tapi banyak ini yang kenceng energinya memang pemarah, ngamuan. Orang ini ada loh ya, beberapa yang nonton, orangnya memang agak kasar ya teman-teman ya, kasar. Sampai-sampai kamu itu, gini kok kamu bisa seneng ya, sayang ya, walaupun orangnya kasar ya. Kamu orangnya baik ya berarti ya. Ada di sini yang kasar, baik itu omongannya atau sikapnya, perbuatannya ke kamu. Orang ini sering membuat kamu lelah ya dalam hubungan. Lelah aku. Bisa jadi hal-hal yang terulang itu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi terulang lagi. Orangnya ya memang itu agak manipulatif. Bukan agak sih, ini banget manipulatifnya. Kayak arogan orangnya. Bikin lelah. Kadang-kadang kamu itu memilih untuk diam dulu. Diam dulu. Tapi lama-lama kamu jengkel ya. Siapa sih dia? Orangnya memperlakukan kamu dengan tidak adil ya dalam hubungan. Saat kamu itu kayak menang gitu ya, dia nggak mau kayak nggak mau kalah gitu loh, nggak mau menangin kamu gitu. Ada aja gebrakannya. Kita lanjut ya. Kamu bener gitu dia nggak mau terima. Di sini saya melihat lebih banyak kamu yang apa ya? Yang bukan yang hanya berjuang ya, tapi yang andilnya paling besar dalam hubungan ini kamu. Berarti dia itu kayaknya ya nyantai-nyantai aja. Bikin-bikin sumpek, lebih banyak bikin sumpek di sini. Kalau memang dia bukan pemarah saya lihat ya. Kamu yang ceria itu loh kadang-kadang bisa nangis-nangis, bisa apa ya, kamu yang biasanya itu ceria kadang-kadang bisa, apa ya, kayak energi kamu loh kok ada cinta bersegi ya. Di sini juga ada cinta bersegi sama kerjasama ya, mungkin bisnis. Orang ini ada terikat hubungan cinta segitiga sama kamu atau hubungan bisnis atau sesuatu yang sifatnya itu berbagi, sahabat juga bisa ya. Jadi ada yang ceritanya itu berbagi-berbagi lah. Dia mungkin berbagi ilmu sama kamu, dia berbagi sesuatu sama kamu, sharing profit seumpamanya, itu ya juga termasuk berbagi. Kurang satu ya. Siapa sih dia? Tapi orang ini dalam berbagi, dia merasanya ya adil-adil saja. Orang ini agak banyak maunya, ya. Bisa dikatakan bahwa orang ini kurang bersyukur. Saya lihat kamu mungkin kenal sama orang ini adalah orang yang jauh, ya. Rumahnya itu jauh atau tempat tinggalnya itu jauh. Beberapa seperti itu. Oke. Orang ini teman-teman, waduh, kalau sudah ngamuk kok omongannya kayak ngawur ya, ngawur. Pikirannya juga kayak orang gampang gelap mata, mohon maaf ya. Yang ketarik seperti ini, kalau seseorang yang kamu pikirkan yang terhubung sama kamu dengan cerita yang mungkin saya tadi ada sedikit aku sampaikan ya, orangnya baik, lembut ya. Saya lihat tidak adanya ya kelembutan di sini. Lebih dominan energi yang keras ya.
Jadi kamu pilah dan pilih, kamu sesuaikan, kalau memang bacaannya nggak cocok ya wis, berarti ini bukan bacaan untuk kamu. So simpel kan? Kamu bisa nonton video saya yang lainnya mungkin di sana lebih cocok untuk kamu bukan yang ini. Dan untuk, sekali lagi ini general untuk yang ingin dibacakan nggak campur aduk, rame-rame dan membingungkan seperti ini silakan personal reading. Ketiknya daftar tarot ya, kirimkan ke WA admin. Nomornya ada di, deskripsi video ini. Yes? Oke kita lanjut ya. Dia itu energinya ke kamu seperti apa sih sebenarnya? Kok dia itu muring-muring ya, ngamuk-ngamuk, sukanya ngamuk, kasar, membagi-bagi perasaan, membagi pikirannya, dia memperlakukan kamu dia pikir sudah adil ya, dan kamu banyak effort, dia banyak maunya, manipulatif. Terus energi dia ke kamu sebenarnya seperti apa? Adakah kasih sayang? Adakah memang niat? Ya kita nggak pernah tahu ya energinya apa, nggak tahu aku. Energi keinginan, perasaan, atau apapun kita tanyakan semesta, ya biar semesta yang tunjukkan. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Dia merasa apa yang dia perbuat ke kamu itu adil, layak, sudah sesuai. Energi dia ke kamu. Oke. Ya, ini tentang kesesuaian atau tentang sesuatu dalam alam pikiran dia, bahwa apa yang dia lakukan itu menurut dia sah-sah saja, ya. Energinya ke kamu seperti itu. Jadi kalau memang kamu mungkin mempermasalahkan sikap dia, perbuatan dia bilang itu wajar. "Loh kok bisa wajar Bunda padahal begini dan begitu, dia gini dan gitu." Ini pemikiran dia ya, maksudnya energi dia ke kamu. Jadi kita nggak bisa paksakan, energi dia harus memahami bahwa perbuatannya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, nggak bisa ya. Setiap orang punya, walaupun kamu mungkin di balik itu semua, kamu ingin yang namanya meluruskan atau menyadarkan dia ya. Boleh kamu ingin seperti itu, berharap supaya dia berubah menjadi baik, nggak ada masalah ya. Masalahnya kalau dia punya pikiran sendiri, setiap orang kan punya pemikiran sendiri, ya kan. Kadang-kadang nggak semua loh orang itu punya prinsip yang benar ya. Salah satunya orang ini, kalau prinsipnya sudah nggak seprinsip, nggak sepemahaman, nggak sepemikiran, ya akhirnya titik tengahnya sulit gitu aja. Ya, dan ini rupanya seperti itu. Dia merasa memperlakukan kamu sudah benar. Dia merasa nggak salah gitu loh. Merasa nggak salah ya. Walaupun di sini energi dia banyak yang dia rahasiakan atau yang dia sembunyikan dari kamu. Apa sih? Ya apa aja saya lihat di sini. Yang penting kamu percaya sama dia, yang penting kamu itu bisa mohon maaf di sini magician. Yang penting kamu bisa dikelabuhi. Ya, jadi orang ini kayaknya memang manipulatif deh. Kenapa sih aku dikasih energi yang nggak jelas lagi? Oke, sebenarnya di sini ada ya tentang ada kalanya dia itu merasa bersyukur bahwa dipertemukan sama kamu karena kamu adalah seseorang yang bisa support dia. Ya, berarti orang ini memang ini kurang bersyukur dan kurang berterima kasih saya lihat ya. Yang ketarik ke sini seperti itu. Jadi silakan kamu sesuaikan dengan kenyataannya ya. Kenyataan lebih benar daripada ini kertas tarot ya. Ini keluar duluan. Hangman ya, energinya dia ya. Walau bagaimanapun kamu berusaha, kamu yang nonton ya, dia rasanya kayaknya biasa aja gitu loh, stuck ya, stuck. Dan dia apapun yang kamu usahakan kayaknya dia ini kok kayaknya kurang menghargai ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin perasaan kasih sayang atau perhatian atau apapun yang kau berikan kepada dia ya, itu cukup membuat dia senang ya, senang aja. Jadi energinya ya cukup, tapi kurang bersyukur gitu loh. Senang, tapi kayaknya kurang dan kurang gitu. Karena dia punya harapan yang lebih dan lebih. Energinya
Ada di sini yang memang lagi marah sama kamu, beberapa, nggak semuanya, energinya sangat. Oke, di sini ada yang meninggalkan kamu ya. Apakah meninggalkan itu berarti benar-benar dia nggak mau sama kamu? Saya lihat masih ada energi yang nyambung karena di sini ada Eight of Wands ya, masih terhubung, maksudnya terhubung itu entah secara koneksi batin, entah masih terhubung secara komunikasi masih ya. Mungkin nggak ada blokir di sini, yang banyak seperti itu. Di sini saya lihat Knave of Swords, saya lihat kurang apa ya, dia berpikir, bertindak dengan alam pemikirannya sendiri. Orang ini sulit untuk diberikan masukan dan sekali lagi di sini kok ada yang namanya orang lama, saya nggak tahu kalau memang ini bersegi-segi, mungkin ada hadir orang lama. Dan di sini energi dia ke kamu, kalau soal melupakan dia sama sekali tidak melupakan kamu, ya. Nggak ada melupakan kamu, tapi soal perasaan yang dalam kayaknya di sini juga enggak, karena di sini juga ada rasa kayak nggak tahu marah, nggak tahu ngambek, perkaranya apa silakan kamu sesuaikan ya. Aku nggak mau membahas satu persatu, masalahnya apa, kebohongannya apa, kenapa dia stuck itu ini umum soalnya ya, energinya banyak orang. Kalau ini dibaca khusus untuk kamu itu personal, nggak bisa rame-rame seperti ini. Kita harus face to face ya, harus ngomong berdua, nggak bisa dari sekian banyak bisa tepat satu. Oke, saya lihat di sini dia kok ada marah energinya. Kalau kasih sayang atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu apa ya, positif energinya ke kamu, saya lebih kepada dia yang cuek, dia merasa dirinya itu sudah oke memperlakukan kamu, nggak merasa bersalah, tapi hati kecilnya merasakan bahwa ya kamu adalah orang yang cukup berarti pernah membantu aku ya. Tapi di sini dia agak nyantai. Karena apa? Kalau dilihat dari keseluruhan kartu, kayaknya yang dia tuju saat ini itu bukan kamu, gitu loh. Bukan kamu. Ada yang dia kejar. Coba aku lihat. Apa sih sebenarnya yang dia kejar ya? Apa yang dia kejar sebenarnya? Kenapa ke kamu kayak gini energinya? Ini gimana? Kita lihat yuk. Sebenarnya apa yang dia tuju? Apa dia dia menginginkan apa? Ada harapan-harapan yang dia ingin saat ini sedang dia fokuskan gitu loh. Yang jelas bukan kamu, teman-teman. Aku jadi penasaran. Apa yang dia fokuskan sebenarnya? Apa yang dia kejar ini? Nafsunya dia, hasratnya dia. Ya. Dia mengikuti hasrat nafsu lebih kepada hal-hal yang sifatnya yaitu saya tutup ya, nanti nggak boleh. Ya. Gambarnya kayak gitu, mudo-mudo, nut. Apa yang sedang dia tuju? Dia mengikuti nafsu, hawa nafsu, kurang bersyukur. Oke. Apa yang dia kejar? Waduh, orang ini lagi keedanan ya sama orang. Sampai gak bisa mikir. Lanjut ya, ternyata ada orang lain yang apa yang dia kejar. Ini kayaknya satu keputusan atau satu kepastian yang dia perubahan. Bentar. Orang ini lagi yang dituju seseorang ya, lawan jenis. Jadi orangnya nggak fokus ke kamu, nggak konsen sudah ke kamu. Yang sifatnya bisa membuat dirinya atau hal yang sifatnya itu kayaknya menguntungkan ya, menguntungkan. Waduh, false person, orang lain lah. Terkait cinta-cinta ya, false person ini kayak orang intinya selingkuh lah ya, intinya seperti itu.
yang dia tuju orang lain. Aku lihat ya. Terus perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan ke orang baru itu seperti apa? Emang orang baru itu mau dibikin serius atau gimana? Terus aku gimana? Gitu ya. Kita lihat ya. Ke orang lain dulu ya. Aku lihat ya. Perasaan dia ke pihak lain itu yang dia lagi keedanan itu. Atau lagi dia fokusnya ke sana. Ya mungkin kayaknya mereka pun kayak sedang ada masalah. Entah lama entah baru ya hubungannya. Itu hubungan lama apa baru? Aku nggak mau bahas itu. Ya, nanti kelamaan. Aku mau lihat aja. Dia ke orang baru itu gimana sih? Banyak bohongnya. Orang baru ini intens. Mereka sedang intens ya, intens dalam artian entah mereka ada masalah atau enggak ya. Seperti yang saya tadi sebutkan ada yang beberapa enggak semuanya itu punya masalah, lagi bermasalah hubungannya. Tapi ini ngoyo, seseorang yang kamu pikirkan terkait sama komunikasi ya. Mereka mungkin komunikasinya lagi nggak baik-baik saja, mungkin lagi bertengkar. Kalau ada the rider itu bisa diinikan ya, eh, bukan dipastikan, indikasinya bahwa seorang yang kamu pikirkan sama orang lain itu ngejar gitu, ngejar, ngepek lah. Di sini ada the stalk ya. Stalk itu bangau, berpindah-pindah. Jadi orang ini ya, orang yang kamu pikirkan itu sedang bingung. Loh kan, bingung kan? Bingung terkait sama hubungannya sama orang lain. Mereka ada masalah dan orang yang kamu pikirkan itu lagi kayak ngejar gitu loh. Nafsu ya. Kayaknya orang lain itu kayaknya hubungannya sama orang yang kamu pikirkan. Si dia ini. Si dia sama orang lain itu kayak penuh nafsu dan sebagainya ya. Nafsu itu nggak selalu hubungan yang begitu-begitu ya, tapi keinginan egonya itu loh. Hasrat untuk ketemu, hasrat untuk terus nyambungnya itu. Oke, energinya kayaknya si dia itu sama orang lain itu kayaknya hubungannya kayak ada masalah. Intinya seperti itu. Tapi intinya nggak mungkin kalau kalau si dia itu ngejar kalau memang dia nggak sayang. Berarti di sini lebih ya bukan sayang ya, tapi lebih pokoknya nggak mau sampai hubungan sama orang lain itu kenapa-kenapa. Si dia nggak mau. Sekarang saya lihat ya, kalau ke kamu seperti apa. Kok kayaknya dia lagi keranjingan gitu loh apa ya. Bukan kerajinan ya, keranjingan sama orang lain. Sehingga ke kamu itu nggak ini, nggak apa ya, energinya kayak nggak ke kamu sama sekali gitu. Ngejar loh, ke orang lain ngejar, ke kamu enggak kayaknya. Ke kamu bingung ya. Kayaknya ini pola berulang, pernah dia lakukan di masa lalu kayak. Entah sama kamu, entah bukan. Aku lihat ya, ke kamu. Ini, aku nggak tahu ya. Ini terkait sama keuangan, kebebasan keuangan, hal-hal yang sifatnya itu kemakmuran juga. Kalau sama kamu itu lebih kepada ke abundance ya. Kayak hal-hal yang sifatnya ke ya mungkin materi, lebih ke materi. Mungkin dia ini masih ada ketergantungan materi sama kamu. Kunci ya, kunci. Selama masih terhubung sama kamu, nggak blokir. Orang ini ke kamu, kalau memang dia sudah di titik di mana butuh bantuan kamu, orang ini ada energi ketergantungan ke kamu. Masih ada keterikatan yang kuat. Dan saya lihat saat bingung, kalau sudah dia bingung itu ke kamu. Ya. Kalau sudah nggak ada jalan lagi, bingung-bingung, ke kamu. Oke, karena kamu sebagai sosok yang
Kamu cerdas dan seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwa dia bisa sampai sekarang ini juga nggak luput dari peran serta kamu. Sehingga di sini dia memang nggak lupa ya, dan kamu dinilai adalah seseorang yang apa ya, pernah mengangkat dia. Energi dia ke kamu itu, kamu selalu menerima dia dalam keadaan apapun. Dan saya lihat ini mirip juga sama yang kemarin, tapi lebih kenceng yang kemarin ya. Cuman yang di sini itu energinya lebih ke gila sama orang lain. Ini mirip-mirip sama yang kemarin, sudah 3 hari ini mirip. Mungkin yang nonton 3 hari ini di saya, itu nonton lagi. Sehingga ya ketarik lagi energinya. Mungkin semesta tunjukkan untuk yang itu-itu saja. Untuk orang yang nonton yang 3 hari ini. Oke, orang ini kalau energi yang nggak mau sama sekali sama kamu, enggak. Ya. Kalau dia menderita, dia itu larinya nggak ada ke siapa-siapa selain kamu. Lah kok dia terus sama orang lain itu gimana toh Bunda ya nggak tahu ya. Entah kilaf, entah apapun ceritanya. Jadi dia di sini kayak gini loh, orang yang memang nggak melepaskan kamu sepenuhnya. Karena apa? Juga untuk jaga-jaga gitu loh. Kalau sama yang dia kejar saat ini nggak oke ya, dia bisa kembali ke kamu. Terutama kalau kamu sama dia itu terikat pernikahan. Kalau terikat pernikahan ya dia nggak sesembrono itu. Lah kalau dia ada apa-apa sama yang lain itu, terus dia siapa yang support? Gitu. Maunya apa gitu aja ya. Terus maunya apa? Kalau saya lihat maunya bingung karena dia mau main di dua sisi, ya. Di kamu dia nggak jelas karena di sini ada kunci. Seakan-akan juga masih narik energi kamu dan kamu juga kayaknya masih peduli sama dia. Entah kalian pernah bertengkar atau apa. Di sini saya juga merasakan pernah bertengkar. Tapi energi dia itu lebih kepada kecenderungannya lebih berat ke yang ini, orang lain. Aku lihat maunya apa sih? Ya, maunya apa? Mau kamu apa? Kok ganggu ya? Kamu maunya apa sih? Kalau orang bingung ditanya maunya mana bisa? Maunya ya bingung. Karena maunya juga banyak. Mau banyak duit, mau orang lain, tapi nggak meninggalkan kamu. Berarti serakah Bunda. Ya iyalah. Apa coba namanya? Aku lihat ya. Orang ini kalau disuruh tegas mana bisa. Tapi coba ya, energi saja. Bisa benar, bisa salah juga. Energi keinginan dia, maunya apa? Maunya stuck. Ini kartu two of wands. Stuck menunggu saat yang tepat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Maunya saat ini kakinya satu dicelupkan di kamu, satu dicelupkan ke orang lain. Sebenarnya kalau memang yang orang lain itu oke, ya, srek, aman gitu ya. Dia akan mengangkat kakinya di kamu dan sana. Tapi kalau ini enggak, kalau yang orang lain ini enggak, dia akan angkat kakinya terus ke kamu. Jadi selama ini masih saat ini energi dia masih satu kakinya di kamu, satu kakinya di sono. Biar kalau kamu jauh, orang itu jauh ya, kakinya mekangkang gitu. Split. Ini cuman analogi ya. Cok ketawa. Ya, bayangkan satu kakinya di Indonesia, satu kakinya itu di sana. Antartika semuanya. Mekangkangnya ya opo. Coba, boleh nggak ngomong kayak gitu? Ya. Di sini maunya dia, ya. Orang ini ya kadang-kadang ada soknya ya. Kalau memang nggak dua-duanya, kemungkinan terburuk kan ya nggak dapat dua-duanya, ya. Aku akan sendiri, ya. Maunya gitu. Nggak apa-apa wes sendiri, tapi sementara ini jangan. Itu kan kemungkinan terburuk. Mau kamu apa? Ya. Aku maunya ya harmonis semuanya.
Walaupun aku di sini ada yang namanya masih belum jelas, maunya semuanya dapat. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, serakah orang ini. Apa mau dia sebenarnya? Maunya dia apa? Oh kan, demun. Ya maunya kayak gini, rahasia atau apa yang aku sembunyikan nggak usah dikorek-korek lah, ya. Yang penting kamu sama aku gimana? Lah terus gimana maunya? Ya maunya baik terus sih, tapi sebentar, aku masih belum tahu ini mau menetapkan hatiku di mana. Nah, di sini. Karena kayaknya ya kamu tidak sepakat dong kalau dia ada orang lain. Seperti tadi ya, di awal sekali saya bilang ini tentang harga diri sih, ya. The word. Jadi soal tujuan kayaknya sudah berbeda kamu sama dia, ya. Sehingga mungkin kamu di sini yang nonton mungkin sebenarnya sudah ingin mengambil sikap, cuman masih ragu. Ya jangan ragu. Kalau mau nunggu sekali lagi orangnya masih stuck ya. Kalau kamu keburu, ya tentukan sikap sendiri. Nggak usah nunggu dia, ya. Nunggu dia mengangkat kakinya dari pihak lain itu. Terus dua-dua kakinya di kamu. Ya monggo juga gitu loh. Apakah ada kemungkinan itu? Tergantung. Kalau yang pihak sana itu melepaskan, ya. Emang yang pihak sana itu mau melepaskan? Kayaknya mau melepaskan, tapi orang ini nggak mau, si dia nggak mau, gitu loh. Nah kok jadi kayak wong rebutan ya? Kayak orang rebutan jadinya, rebutan energi. Untuk kalian yang sedang konflik ya ingin baikan, yes baikan. Tapi apakah itu menjadikan baik kita nggak pernah tahu ke depannya. Pokoknya baik aja kan. Hal baik kan itu ya, memaafkan dan lain sebagainya itu kan baik ya. Ya lakukan aja yang baik-baik. Kalau nanti yang dilakukan baik nanti, seumpamanya ke depannya terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan ya itu urusan lain, ngapain dipikirin, pun juga belum tentu terjadi, ya enggak sih? Terus Bunda pesennya apa? Pesennya kalau saya sih, kalau kamu terburu-buru mengambil sikap nanti kan ya salah ya. Lagi pula ini kan cuman kartu ya. Kamu sesuaikan dengan nyatanya ya, kenyataannya seperti apa. Kalau memang dia stuck-nya lama ya, lama, terus kamu cuma nunggu dan kamu hanya bingung, ya terserah kalau kamu masih mau menunggu atau masih mau bingung-bingung, masih mikirin nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah nggak betah ya, sudah nggak betah, kalau memang dia nggak bisa diajak kompromi, artinya nggak bisa tegas, ya kamu yang tegas. Dia itu bingungin soalnya. Nah, ngapain kamu dibingungin sama dia? Kamu kan juga punya pemikiran, punya akal, punya budi, punya hati, punya punya segalanya, ya. Diri kamu sendiri. Ya sudahlah, tapi ini kalau di luar rumah tangga loh ya. Kalau rumah tangga itu memang Tuhan kan tidak menyukai perpisahan ya. Jadi jangan gampang-gampang pisah. Itu harus inikan lagi, jangan berdasarkan kartu tarot yang general seperti ini, nggak bisa. Tanyanya ke ini, pemuka agama lah yang menyatukan kalian. Ya, tuh. Kembali kalau solusi saya harus gimana? Kembalikan ke kamu loh ya. Aku nggak bisa, karena ini rame-rame. Solusinya apa? Ya nggak bisa, mau ini ya campur-campur. Pokoknya intinya kalau yang kamu masih betah untuk memperjuangkan atau menunggu ya, menunggu, ya monggo. Tapi kalau yang nggak betah sudah pingin mengambil langkah, ya wujudkan tujuan kamu. Kalau dia punya tujuan lain berarti, yang nggak sama-sama kamu lah gimana? Kamu mau ke Jakarta, dia mau ke Hong Kong, ya nggak ketemu. Atau kamu mau ke Irian, dia ke sono, ke Amerika, ya nggak bisa ketemu. Maksudnya titik tengahnya gimana? Kecuali sama-sama mau. Karena ini hubungan kan menyangkut 2 orang, kalau dianya nggak mau, dia lagi nguber yang ini. Kalau soal harga diri kamu sendiri yang tahu, harga dirimu seberapa, gitu. Coba saya tanyakan ke semesta ya, pesan semesta apa sih untuk kamu semuanya ya, terutama untuk yang seperti ini kisahnya, yang cocok, yang resonate. Aku lihat ya,
Pesan semesta untuk semuanya aja, pesan semesta baik. Silakan kamu ambil bagian-bagian yang kamu menurut kamu ya, manfaat, berguna. Kalau enggak ya enggak usah. Apa yang saya sampaikan saya berusaha untuk netral ya. Kalau soal keputusan itu di kamu. Saya cuma membuka wacananya seperti ini. Oke. Pesan semesta untuk kamu. Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Riki langsung keluar. Deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience. Jadi kalau untuk kamu ya, yang ini sudah berlangsung lama berarti kan past ya, past time. Kamu sebaiknya healing dalam artian, terutama untuk kalian yang trauma atau kamu punya trauma karena dia ya. Devote time and energy toward therapeutic care. Kamu harus ini ya, menyembuhkan yang namanya emosi kamu. Emosi itu nggak selalu eh, marah ya, nggak selalu marah, sedih, kecewa, nggak terima, seneng yang kebangetan itu juga emosi ya. Euforia itu juga emosi, ungkapan perasaan ya. Eh, jadi di sini saya lihatnya sambil menunggu waktu kamu netralkan emosi kamu dulu ya. Jangan terlalu panik. Itu sih pesan semesta, saya cuman bacain ya. Oke, biru-biru semua. Life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you and God is supporting you at step of the way. Jadi setiap langkah yang ingin kamu buat ya, minta petunjuknya Tuhan karena minta bimbingannya. Karena di sini katanya semesta Tuhan support kamu asal kamu mau doa ya. Nah, ini spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you which prompt you to make necessary life changes. Ya, jadi sebenarnya di sini lebih kepada jiwa kamu yang kamu pentingkan. Kalau permasalahan kamu sama dia ini bisa kamu rasakan bisa mengganggu jiwa kamu, ya sebaiknya kamu cepat healing dan cepat memutuskan supaya jiwa kamu itu nggak kayak orang ini bingung terus. Banyak-banyak doa, ya. Jadi saya kira itu sih self confidence through God confidence. Spiritual lagi soal jiwa ini, ya. Banyak-banyak doa ini. Spiritual or religious community. Ya berkumpul sama orang-orang yang sekiranya bisa menenangkan kamu, intinya seperti itu. Yang punya visi misi sama, tentang satu kebaikan ya. Contoh ikut perkumpulan ibadah ya, bisa menenangkan jiwa kamu. Sambil nunggu kan gitu, jangan cuman bingung tok terus nunggu dia. Buang-buang waktu itu namanya. Oke? Jadi saya kira itu aja sih bacaan kali ini, semoga manfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dan untuk kalian yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa pula kamu klik subscribe dan klik tanda loncengnya. Kamu share, kamu komen yang positif-positif kembali ke kamu positif, begitu pula sebaliknya. Oke? Kalau memang ini manfaat untuk kamu, semoga berkah ya, semoga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Kalau kamu suka dengan bacaan ini jangan lupa di-subscribe itu ya, sama loncengnya jangan lupa. Kalau memang kali ini nggak cocok, kamu bisa nonton video saya yang lainnya ya. Dan untuk yang personal reading, ketemu langsung dengan saya, terjadwal. Yang atur jadwalnya Kak Flori, admin saya. Ya, yang dicantumkan nggak dicantumkan di itu ya, deskripsi itu WA Kak Flori. Jadi silakan kamu hubungi Kak Flori, tapi ketiknya hanya daftar tarot supaya terbaca. Ya. Jadi yang dilihat Kak Flori itu, scroll itu, yang dilihat adalah daftar tarot. Dan kalau sudah ketik daftar tarot kan dibales, akhirnya naik ke atas, yang lainnya terabaikan. Jadi kalau yang nulis nggak kelihatan daftar tarotnya, ya mungkin juga dibales, tapi ya nggak langsung ya. Nggak langsung. Dan jam kerja kami itu jam 3 sore sampai jam 8 malam ya teman-teman ya. Jadi silakan kamu menyesuaikan itu jam kerjanya. Kalau memang kamu chattingnya ya ke Kak Flori di luar jam itu, mungkin ya dibalasnya tetap di jam kerja, dan pembacaannya pun juga tetap di jam kerja. Saya di belahan bumi bagian mana Bunda? Jauh Bunda. Enggak sama. Kita yang kita pakai adalah waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau dimanapun kalian silakan menyesuaikan.
Karena Kak Flori juga nggak mungkin ya menghitung-hitung ya, kamu yang lebih tahu. Waktu Indonesia Barat sama waktu kamu kaceknya ya, jaraknya berapa? Beda berapa? Ya, itu. Kemudian semuanya berbayar dan dengan video call langsung ketemu saya seperti ini. Kalian lihat kartunya dan pertanyaannya bebas. Ya, asal saya tidak membacakan kelahiran, kehamilan, jodoh, maut, rezeki, sama hal-hal yang belum atau akan terjadi. Itu kuasanya Tuhan semua soalnya. Jadi kalau menurut saya, karena saya sayang sama kalian semua, karena saya yakin kalian semuanya itu beragama, ya, dan beriman kepada agamanya masing-masing, pastinya ya tahu bahwa hal-hal yang seperti itu punyanya Tuhan. Kalau kalian tanyakan ke manusia, terus manusia itu memberitahukannya, dosanya yang memberitahu juga, yang tanya juga dosa. Dan aku berharapnya kamu sudah mengerti. Ya, jangan sampai melewati batas. Ya, batasnya itu kapasitas Tuhan, oke? Saya kira itu saja, semoga berkah bacaan ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembacaan saya yang lainnya. Bye-bye.